Oke, recording. Eh, Selamat pagi, siang, sore untuk yang mendengarkan. Perkenalkan, nama nama saya Yohanes Satria Tenendra dengan NIM 1311911. Di sini saya mau untuk menyampaikan tugas remedial untuk karena tidak hadir dan tidak ini untuk karena tidak lulus kuis di day 5. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini adalah tentang problem solving dan decision making. Nah, untuk awalnya kita mungkin bisa bahas dulu apa itu problem solving. Problem solving itu adalah skill yang sangat penting di era modern atau di saat ini. Yaitu menurut survei-survei banyak yang mengatakan seperti demikian dan memang kita sadari bahwa itu betul. Bahwa dalam hidup ini, dalam seluruh aspek kehidupan pasti punya masalah dan untuk memecahkan masalahnya itu merupakan skill yang diperlukan. Lalu untuk lalu problem solving sendiri artinya adalah proses mengidentifikasi masalah, membuat solusi yang berpotensi berhasil, dan kemudian mengambil tindakan yang tepat. Jadi ini adalah sebuah rangkaian kegiatan dari mulai mengidentifikasi masalah, membuat solusi yang berpotensi berhasil untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta selanjutnya mengambil tindakan yang tepat. Nah, itulah dari problem solving. Nah, sebenarnya dari problem solving sendiri ini ada banyak framework atau step dalam problem solving, tapi yang paling umum digunakan adalah define the problem, analyze, dan yang ketiga adalah make decision. Nah, secara umum tahapannya seperti ini. Jadi kita akan bahas satu ya, dari define problem, analyze, sama make decision. Define problem. Nah, define problem ini, nah sekarang kita bertanya, apa sih problem itu? Apa bedanya sama simptom? Nah, simptom atau gejala itu adalah terlihat, indikasi, dapat timbul selama problem masih ada. Atau problem atau masalah, lalu problem atau masalah yaitu tak terlihat jelas. Ini karena masalah itu adalah di baliknya gejala. Masalah itu ada di balik gejala, lalu spesifik, terus bila selesai gejala hilang. Jadi kita harus mencari problemnya, bukan mencari simptomnya. Simptomnya itu yang terlihat, tapi di balik simptom itu ada problem. Ya, sebentar. Nah, menentukan akar masalah itu sangat penting. Karena apa? Karena yaitu simptom itu yang bisa kita lihat dan itu akan selalu ada jika masalahnya tidak diselesaikan. Nah, jadi gimana caranya? Nah, kita mempunyai tools namanya misi, five whys, fishbone diagram, logic tree. Ini tools yang paling terkenal. Nah, misi itu apa sih? Misi itu mutually exclusive, collectively exhaustive. Artinya di sini tidak saya sebutkan karena cukup ribet, jadi lebih baik saya jelaskan secara verbal. Match itu dia mengumpulkan banyak sekali ide, ide-idenya berbeda semua dan banyak ide. Jadi itu kayak mutually eksklusif, jadi benar-benar eksklusif, tidak ada yang tumpang tindih, dan juga ada banyak banyak ide, collectively exhaustive. Nah, seperti itu misi. Yang kedua, five whys. Five whys itu paling gampang digunakan dan biasanya untuk problem-problem yang linear. Jadi gimana sih caranya? Caranya adalah bertanya mengapa 5 kali berturut-turut. Jadi misalkan, kenapa saya tinggi? Karena saya suka minum susu. Kenapa saya suka minum susu? Dan mengapa mengapa terus selama 5 kali. Kalau yang misi tadi, itu nanti dapat menemukan akar masalahnya juga. Five whys dapat menemukan akar masalahnya juga. Terus fishbone diagram, ini berdasarkan faktor-faktor utama. Jadi kayak ada faktor lingkungan atau faktor dan lain-lain. Nah, itu fishbone diagram. Itu juga nanti bisa menemukan root-nya, root problemnya. Terus logic tree itu juga mirip sama fishbone. Bedanya nanti dia ada kayak plus minusnya gitu. Dan juga lebih rinci logic tree. Logic tree itu membreakdown permasalahan kompleks secara terstruktur menjadi komponen yang lebih kecil atau simple. Nah, itu yang kedua analyze. Analyze itu kita ada hipotesis dan validasi, kemudian critical analysis, contohnya SWOT, PESTEL, terus financial modeling, A/B testing, dan lain-lain. Setiap metode harus dikontekskan dalam isunya ya. Nah, apa sih maksudnya gitu? Nah, hipotesis dan validasi itu kayak kita ya menghipotesis, mengkira-kira dan mencari kebenarannya.
dan setelah itu kita critical analysis. Nah, ini dalam critical analysis dapat menggunakan berbagai metode pendekatan, baik yang simpel hingga sangat kompleks. Critical analysis itu ya menggunakan pola pikir kita gitu. Dan ini nanti sebaiknya dijelaskan dengan berbagai contoh, tapi menurut saya sudah sudah mengerti cukup untuk contoh-contohnya. Di sini ada contoh analisis isu masalah, tapi tidak perlu dijabarkan lebih lanjut ya. Terus, oh ya, critical analysis nanti ini bisa bersifat kualitatif dan atau kuantitatif. Oke. Terus habis tadi, nah sekarang yang ketiga, make decision. Apa sih make decision itu? Decision making itu. Nah, pertama tuh sintesis alternatif solusi, prioritasi, pengambilan keputusan, komunikasi. Kita akan breakdown satu-satu. Jadi sintesis alternatif solusi. Jadi kita tadi sudah menemukan akar masalahnya, kita sudah menganalisis dengan critical thinking dan sebagainya. Lalu kita sintesis. Tadi kita punya berbagai macam solusi kan. Kita sintesis alternatif solusi. Mana sih yang paling betul gitu kan. Nah, terus nanti kita taruh di prioritas. Kira-kira yang ini lebih betul deh. Kira-kira yang ini lebih butuh sudah dengan kondisi seperti ini. Nah, setelah itu baru diambil keputusannya. Lalu setelah itu untuk apa keputusannya? Ya dikomunikasikan ke orang-orang sekitar. Nah, itu decision making seperti itu. Nah, untuk mengambil pengambilan keputusan sendiri ada namanya decision matrix yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita bisa kriteria 1, 2, dan 3 nanti kayak di bobot gitu. Nah, nanti kita lihat bobotnya paling tinggi mana. Nah, itu decision matrix. Setelah decision matrix nanti ketemu hasilnya baru dikomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan itu menyambungkan antara problem statement dengan solusi kesimpulan. Bisa menggunakan piramid prinsipal atau ya dan lain-lain. Sepertinya sampai seperti itu aja. Eh apa namanya? Dalam decision making sama problem solving ini. Oh ya, jangan lupa jangan sampai bias dalam mengambil keputusan. Kayak bias itu kayak anchoring bias, terus placebo effect dan lain-lain. Ya itu harus dihindari ya. Oke, mungkin sampai sini saja. Saya Yana Satria, terima kasih banyak.